FC Internews melaporkan bahwa Davide Fratesi berhak meraih gelar MVP pada laga Empoli Inter. Dengan 2 golnya ke gawang Empoli, Fratesi mengukuhkan dirinya sebagai gelandang pencetak gol terbaik di 5 liga top Eropa, mencetak 6 gol antara klub dan tim nasional. Fratesi juga menjadi salah satu dari 4 gelandang Italia yang melampaui ambang batas 20 gol di Serie A dalam 4 musim terakhir. Dia bergabung dengan Zaccagni dengan 24 gol, Pellegrini dengan 21 gol dan Candreva dengan 20 gol. Tuttosport melaporkan bahwa selain Josep Martinez, Tajon Buchanan juga berpeluang melakukan debutnya musim ini pada laga melawan Venezia. Buchanan adalah pemain yang terampil dan merupakan alternatif yang kredibel di posisi sayap. Selain itu, Buchanan juga memiliki kemampuan 1 lawan 1, sebuah opsi yang tidak ada dalam skuad Inter. Saat ini Buchanan tidak termasuk dalam opsi untuk memulai dari menit pertama pada pertandingan melawan Venezia, tetapi dia kemungkinan besar akan dimasukkan selama pertandingan berlangsung. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Lautaro Martinez yang menempati posisi ke-7 Ballon d'Or, tadi malam berhasil memenangkan Golden Foot Award 2024 di Monte Carlo, sebuah penghargaan yang bergengsi yang diciptakan oleh Antonio Caliendo yang diberikan kepada pesepak bola yang menonjol atas kualitas, kelas, dan kesuksesan yang dicapai. Dilansir FC Internews, setelah mengakhiri putaran tengah pekan dengan kemenangan 3-0 di Empoli, Inter bersiap menjamu Venezia dalam pertandingan yang sah untuk matchday ke-11 Serie A musim ini. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan ke-27 antara kedua tim di Serie A. Nerazzurri telah memenangkan 14 pertemuan sebelumnya, 6 kekalahan dan 6 kali seri untuk melengkapi gambaran tersebut. Setelah spoiler dari Hakan Calhanoglu yang menulis di akun Instagramnya bahwa ia kembali ke skuad Simone Inzaghi 2 hari sebelum Inter Venezia, FC Internews juga mengonfirmasi bahwa Francesco Acerbi dan Christian Aslani juga dianggap sudah pulih setelah berlatih secara kelompok hari ini. Oleh karena itu, satu-satunya pemain yang tidak tersedia di skuad Nerazzurri adalah Carlos Augusto. Josep Martinez mungkin harus menunggu lebih lama sebelum melakoni debutnya di laga resmi dengan seragam Inter. Menurut Gazzetta dello Sport, menjelang laga melawan Venezia, peluang melihat mantan kiper Genoa sejak menit pertama menggantikan Yann Sommer semakin kecil. Namun di lini pertahanan, Stefan De Vrij ditempatkan di tengah dengan Alessandro Bastoni di kiri, dan Jan Bisek di kanan menggantikan Benjamin Pavard. Setelah pulih dan berlatih bersama grup hari ini, Christian Aslani siap mengambil alih posisi Regista. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Davide Fratesi telah mencetak 6 gol dalam 993 menit jika kita juga mempertimbangkan pertandingannya dengan tim nasional Italia. Ini berarti bahwa Fratesi mencetak gol setiap 166 menit. Fratesi punya interpretasinya sendiri mengenai peran gelandang dan beberapa orang bahkan angkat bicara bahwa justru itulah kesalahannya. Karena Inter memiliki sistem permainan khusus yang mengharuskan para gelandang untuk menjadi gelandang. Tapi Fratesi berkembang. Dan sejak dia tiba di Inter, dia juga menyempurnakan keterampilan menggiring bola, dan terbukti menjadi penentu Scudetto dengan gol-golnya yang sangat berat. Ini juga mengapa tidak ada seorang pun di Inter, mulai dari manajemen hingga pelatih Simone Inzaghi yang bermimpi kehilangan bakat Fratesi. Dilansir FC Internews, Presiden dan CEO bidang olahraga Inter, Beppe Marotta berhasil meraih pengakuan pribadi penting baru dalam bentuk penghargaan Nils Liedholm 2024. Marotta akan dipanggil untuk mengambil penghargaan tersebut di Cantine di Villa Boemia di Cucaro Monferrato, Provinsi Alessandria pada hari Selasa, 12 November 2024. FC Internews melaporkan bahwa pergantian kuasa untuk Ionut Radu, kiper Rumania yang saat ini tersedia untuk Inter meski sudah keluar dari skuad. Mantan kiper Bournemouth itu telah meninggalkan Oscar Damiani untuk bergabung dengan PNP Sports Management milik Federico Pastorello. Dilansir FC Internews,
Wesley Sneijder mengatakan, "Ya, mereka mencuri Ballon d'Or dari saya pada tahun 2010. Tapi sejujurnya, saya senang orang-orang masih membicarakannya pada tahun 2024 ini. Orang-orang memberitahu saya, 'Wesley, mereka merampokmu tahun itu.' Bayangkan jika saya memenangkan Ballon d'Or dan orang-orang berkata, 'Dia mengambilnya dari seseorang.' Penghargaan individu memang bagus. Namun kesuksesan bersama tim seperti mengangkat trofi Liga Champion lebih berharga bagi saya daripada mendapatkan Ballon d'Or." Paolo Condo kepada La Repubblica mengatakan, Inter mengguncang Empoli dengan juga mengambil keuntungan dari pengusiran pemain Empoli. Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan mengaktifkan mode hemat energi. Simone Inzaghi benar-benar fokus pada dua tujuan dan ini menyeratkan sedikit keserakahan.